Hai, selamat datang di Kans TV. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengatasi render yang gagal atau hasil render yang patah-patah ketika kita tambahkan color grading maupun efek transisi pada aplikasi Sony Vegas Pro 11. Namun sebelum itu, apakah kawan-kawan sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan render? Jadi, dikutip dari laman adhc.com 2016 bahwa proses render merupakan proses akhir atau finishing dalam editing video yang berawal dari pecahan video atau kumpulan video-video yang nantinya akan kita edit menggunakan aplikasi editing video seperti Sony Vegas Pro. Selama proses render ini, kita tidak jarang menemukan berbagai macam permasalahan. Nah, berdasarkan pengalaman saya, hal ini dikarenakan pengaturan pada aplikasi edit video yang kita gunakan tidak sesuai dengan kondisi laptop kita. Misalkan dari segi pengaturan penggunaan RAM yang kita gunakan pada aplikasi edit video tersebut. Lalu, bagaimana solusinya? Yuk simak tutorial yang berikut ini. Oke kawan-kawan, ini adalah tampilan desktop laptop saya. Di sini saya menggunakan Windows 8. Nah, jadi sebelum lanjut, saya akan memperlihatkan contoh hasil render yang gagal. Bisa kawan-kawan perhatikan sendiri bahwa di sini terdapat color grading, namun efeknya itu berkedip-kedip, jadi tidak maksimal atau bisa dikatakan ini gagal. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video atau hasil render yang sudah ditambahkan efek transisi tapi tidak berjalan dengan maksimal. Nah, jadi ini adalah contoh videonya, bisa kawan-kawan lihat yang dimana seharusnya yang hitam ini adalah transisi atau efek transisi yang sudah ditambahkan ketika diedit, namun ketika selesai dirender efek transisi tersebut tidak muncul. Nah, ini menandakan video tersebut atau hasil render tersebut gagal. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka aplikasi Sony Vegas Pro 11 kalian, klik open. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah footage atau video yang saya akan jadikan contoh. Sekedar informasi bagi kawan-kawan bahwa laptop saya ini memiliki RAM yang tidak begitu besar, yakni RAM 2 GB dan memiliki prosesor Intel i3. Jadi mohon dimaklumi apabila prosesnya ini agak sedikit lama. Nah, ini adalah footage-nya. Untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan dalam merender tadi, kawan-kawan tinggal mengubahnya di pilihan option ini. Klik option, lalu pilih preference. Nah, di tab ini tinggal memilih video. Nah, di sini kawan-kawan bisa ubah atau ganti angka 0 ini. Misalkan apabila kawan-kawan ingin merender sebuah footage yang sudah ditambahkan efek color grading, cukup menggunakan 0. Namun, apabila kawan-kawan ingin merender sebuah footage yang sudah ditambahkan efek transisi, ganti 0 ini menjadi 200. Kemudian sebelum render, tentukan dulu bagian mana saja yang ingin dirender. Kemudian klik file, pilih render. Nah, jadi di sini saya menggunakan main konsep AVC atau AAC MP4. Nah, di sini saya membuat template sendiri dengan menggunakan template dasar dari Sony Tablet 1080p. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin melihat bagaimana template ini, kawan-kawan bisa perhatikan ini. Jadi di frame size-nya saya menggunakan HD 1080p.
Di sini saya tidak menceklis, lalu di profile saya baseline, kemudian di frame rate saya cukup menggunakan 25 volt, lalu di bagian allow source to adjust frame rate, di sini saya tidak centang. Kemudian di visual aspect ratio saya biarkan 1, number of reference frame saya biarkan 2, kemudian di variable bitrate saya biarkan 18 juta byte per secondnya, average saya biarkan 12 juta juga. Nah, di sini kawan-kawan, apabila RAM laptop kalian tidak terlalu besar, saya sarankan untuk menggunakan render using CPU only untuk mencegah render yang gagal. Kemudian di sini saya centang enable progressive download. Di bagian audio saya tidak mengubahnya, tetap menggunakan sample rate 48.000, bitrate-nya 192.000. Kemudian di sistem tidak ada, di project sini video rendering quality saya menggunakan best, stereoscopic 3D mode saya biarkan, kemudian klik OK. Nah, di sini tinggal menentukan saja di mana file tersebut akan kawan-kawan simpan. Lalu ini jangan lupa dicentang 2 ini, kemudian apabila sudah klik render. Nah, karena tadi di bagian option reference kemudian video itu kita ubah menjadi 0, jadi ada kemungkinan proses render ini akan berjalan cukup lama. Namun yang patut kawan-kawan syukuri adalah proses rendernya atau hasil dari render ini tidak terjadi kegagalan atau tidak terjadi video yang patah-patah seperti yang di awal. Sudah ya kawan-kawan, di open folder untuk melihat hasilnya. Nah, bisa kawan-kawan lihat, jadi efek color grading ini masih tetap dan tidak ada patah-patah seperti di video yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba merender sebuah footage yang sudah ditambahkan efek transisi. Namun sebelum menggabungkan video tersebut atau footage tersebut secara keseluruhan, kawan-kawan perlu merender bagian transisinya dulu satu-satu. Ingat ya kawan-kawan, satu-satu untuk merender transisi. Nah, untuk transisi ini kita dapat mengubahnya ke angka 200. Klik OK, lalu kita blok video yang akan dirender, render as, ganti namanya, sudah selesai ya. Kita bisa lihat. Ya kawan-kawan, jadi untuk melihat secara keseluruhan saya akan menggabungkan video transisi tadi dengan video yang sudah ditambahkan color grading. Nah, jadi karena sudah
di render yang transisi tadi, ini kawan-kawan bisa hapus, lalu tambahkan yang dari transisi. Sekarang kita klik menu. Sebelum itu kita ingat ganti ya kawan-kawan, untuk render secara keseluruhan, option, preference, kemudian video, ganti menjadi nol. Klik apply, klik ok, lalu baru bisa kita render.
selesai. Nah, bisa terlihat di sini color gradingnya sangat jelas, tidak ada yang patah-patah. Begitu pula tadi di efek transisinya yang bagian zoom out itu. Nah, sekian tutorial kali ini ya kawan-kawan. Nah, itu tadi adalah video tutorial tentang bagaimana cara mengatasi render yang gagal atau hasil render yang patah-patah. Nah, apabila kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh akun sosial media kawan-kawan, dan juga subscribe channel ini, supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video baru yang lebih kreatif, inovatif, dan tentunya bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam Kans TV.